Bahkan yang mungkin lebih mengejutkan, sukacita sejati tidak ditemukan dalam kekayaan, kecantikan, ketenaran, atau kesehatan. Semua itu suatu hari akan kita tinggalkan. Jika kita sungguh yakin bahwa Allah mengasihi kita sebagai anak-anaknya yang terkasih, maka kita tidak akan mudah panik atau putus asa, bahkan dalam situasi yang sulit. Dalam sebuah video yang dirilis Vatikan pada 20 Juni 2026, memperingati 50 tahun penyelenggaraan konferensi yang diadakan oleh Universitas Fransiskan, Steubenville, Ohio, Paus Leo memberikan pesan yang sederhana, namun relevan dan mendalam, bukan hanya khusus bagi para remaja Amerika Serikat yang mengikuti Steubenville Youth Conferences, tetapi juga bagi kaum muda di seluruh dunia. Sukacita sejati tidak ditemukan dengan menghabiskan berjam-jam di depan layar atau terus-menerus menggulir media sosial. Hanya kasih Allah yang dapat memberikan sukacita yang sejati dan sempurna. Bertepatan dengan 800 tahun wafatnya Santo Fransiskus dari Assisi, Paus Leo merenungkan pesan yang mungkin ingin disampaikan Santo Fransiskus kepada kaum muda masa kini. Seandainya kalian bertemu Santo Fransiskus di jalan-jalan Assisi pada abad ke-13, mungkin ia akan memandang kalian dengan senyum yang penuh kasih dan berkata, Pace bene, yang berarti damai dan segala kebaikan. Itulah salam yang sering ia ucapkan kepada orang-orang, salam yang mencerminkan kerinduan yang ada dalam hatinya. Kita dapat bertanya pada diri sendiri, apakah saya sungguh menginginkan damai bagi orang-orang yang saya jumpai? Apakah sikap dan perkataan saya membawa damai bagi sesama? Tentu tidak selalu mudah. Kadang-kadang, bahkan kepada orang-orang yang paling kita kasihi, kita justru menimbulkan kekecewaan dan pertengkaran daripada damai. Namun kita perlu mengingat bahwa Santo Fransiskus dapat membawa damai bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena ia memiliki sumber damai sejati di dalam dirinya. Saya sering mengatakan bahwa damai adalah anugerah Allah. Damai itu kita terima ketika kita membuka hati dan mempersilahkan Tuhan tinggal di dalamnya. Setelah menerima damai itu, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damainya bagi keluarga, komunitas, negara, bahkan seluruh dunia. Santo Fransiskus juga dikenal sebagai pribadi yang sangat penuh sukacita. Ia bersukacita melihat keindahan ciptaan, kebaikan dan belas kasih Allah yang tak terbatas, serta pertobatan para pendosa. Namun mungkin kalian akan terkejut mendengar bagaimana ia menjelaskan tentang sukacita yang sempurna. Suatu malam di musim dingin, ketika ia berjalan menuju Assisi bersama Bruder Leo, salah seorang saudara Fransiskan pertama, Santo Fransiskus menyebut banyak hal yang tampaknya baik, tetapi ternyata bukan sumber sukacita yang sempurna. Akhirnya Bruder Leo berkata, Bapak Fransiskus, ajarkanlah kepada saya apa itu sukacita yang sempurna. Sebagai jawabannya, Santo Fransiskus menggambarkan situasi yang penuh penderitaan, kedinginan, kelaparan, dan penolakan. Hal-hal yang justru berlawanan dengan apa yang biasanya kita anggap membahagiakan. Namun ia mengatakan bahwa jika semua kesulitan itu diterima dengan sabar, tanpa mengeluh, dan dengan kasih kepada Allah, itulah sukacita yang sempurna. Mungkin kita bertanya, benarkah seseorang dapat bersukacita dalam keadaan seperti itu? Hal itu hanya mungkin jika hidup kita berakar pada hubungan dengan Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Sukacita Santo Fransiskus bukanlah sukacita yang diperoleh dari perangkat elektronik, berjam-jam menatap layar, atau terus-menerus menggulir media sosial setiap hari. Semua itu seringkali menghabiskan waktu berharga yang sebenarnya dapat digunakan untuk berdoa dalam keheningan, membangun persahabatan yang tulus, meluangkan waktu bersama keluarga, memperdalam iman, belajar, atau berolahraga. Sukacita tidak dapat ditemukan dalam penyalahgunaan narkoba, minuman keras, pergaulan yang tidak sehat, hubungan yang dangkal, obsesi terhadap penampilan atau perilaku lain yang merusak diri sendiri. Bahkan yang mungkin lebih mengejutkan, sukacita sejati tidak ditemukan dalam kekayaan, kecantikan, ketenaran, atau kesehatan. Semua itu suatu hari akan kita tinggalkan. Hanya kasih Allah yang dapat memberikan sukacita sejati dan sempurna. Jika kita sungguh yakin bahwa Allah mengasihi kita sebagai anak-anaknya yang terkasih, maka kita tidak akan mudah panik atau putus asa bahkan dalam situasi yang sulit.
Sejak kecil mungkin banyak dari kalian telah mendengar bahwa Allah mengasihi kalian. Namun apakah kalian sungguh mempercayainya? Kitab Nabi Yesaya mengatakan, kalian sangat berharga di mata Allah. Allah mengasihi kalian tanpa syarat. Apakah kalian benar-benar yakin akan hal itu? Jika kalian membangun hubungan yang penuh kepercayaan dengannya, melalui doa yang teratur, penerimaan sakramen-sakramen, dan menyerahkan hidup ke dalam tangannya, maka kecemasan, kesedihan, dan kesepian akan berangsur menghilang. Rahmat-Nya akan memenuhi hidup kalian, dan kasih-Nya akan mengobarkan hati kalian. Inilah rahasia untuk menghadapi berbagai kesulitan hidup dengan senyuman. Bukalah hati kalian untuk mengalami kenyataan ini. Karena itu pesan Santo Fransiskus dan juga pesan saya sangat sederhana. Damai sejati dan sukacita yang sempurna adalah anugerah Allah yang diberikan ketika kita membuka hati kepadanya dan percaya bahwa Ia sanggup mengubah hidup kita. Lalu apa yang dapat kita persembahkan sebagai balasan atas kasih yang begitu besar dan karunia yang begitu melimpah? Tidak ada yang dapat kita berikan selain diri kita sendiri. Saat ini Tuhan membutuhkan para misionaris untuk mewartakan Injil kepada mereka yang belum mengenalnya. Tuhan membutuhkan pria dan wanita kudus yang membangun keluarga-keluarga Katolik yang penuh kasih. Tuhan membutuhkan para imam yang menjadi bapa rohani dan pelayan sakramen-sakramen. Tuhan juga membutuhkan para biarawan dan biarawati yang menjadi saksi sukacita sejati kerajaan Allah. Jika kalian merasakan bahwa Tuhan mungkin sedang memanggil kalian kepada salah satu panggilan hidup tersebut, jangan menutup hati atau menjauh karena takut. Saya mempercayakan kalian semua kepada perantaraan keibuan Santa Perawan Maria, Bunda Sukacita kita. Dengan gembira saya memohonkan berkat ilahi berupa damai dan kekuatan bagi masing-masing dari kalian. And may Almighty God bless all of you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.